Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Saada dengan NIM 12440100174. Di sini saya akan melakukan tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi. Jadi akan ada 10 pernyataan yang akan saya bahas dalam video ini. Baiklah, soalan pertama yang saya pilih yaitu soalan ke-6, di mana komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weber. Pernyataan tersebut kurang tepat karena ada perbedaan dalam definisi komunikasi menurut Shannon dan Weber. Lebih tepatnya, definisi tersebut dikemukakan oleh James dan Kelly, di mana komunikasi adalah suatu proses melalui seorang komunikator menyampaikan stimulus yang biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain, yang mana makna komunikasi tertuju pada sosial dan komunikasi. Definisi yang lebih tepat menurut Shannon dan Weber mengenai komunikasi adalah proses pengirim dan penerima informasi melalui suatu saluran yang melibatkan sumber pesan, pengkodean, saluran, noise, penguraian kod, dan penerima. Maka dengan itu secara tepatnya Shannon dan Weber menekankan bagaimana proses komunikasi itu terjadi secara teknis. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana model komunikasi Shannon dan Weber berfungsi. Pertama sekali, terdapat information source atau sumber informasi di mana orang yang ingin menyampaikan pesan atau message. Lalu message itu disalurkan ke transmitter ataupun pengkodean, yang mana message ini diubah menjadi sebuah kod atau signal. Seterusnya, signal tersebut dihantar ke channel atau dikenali sebagai pusat, di mana di sini boleh terjadi noise source atau gangguan kepada proses menghantar ke saluran yang seterusnya. Sekiranya tidak ada gangguan signal dalam proses ini, signal tersebut akan disalurkan langsung ke receiver atau penguraian kod, yang mana signal itu diubah kembali menjadi pesan yang dapat difahami. Akhir sekali, barulah message itu sampai ke tujuannya, yaitu individu atau perangkat yang menerima pesan tersebut. Seterusnya pilihan kedua yaitu soalan 17. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Konteks komunikasi daripada aspek fisik penting dalam komunikasi. Kita perlu sadar bahwa aspek fisik sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Bagaimana? Pada musim hujan, keadaan sekeliling lebih terdorong untuk menjadi bising karena hujan menghasilkan bunyi yang kuat. Bahkan apabila air hujan yang terkena atap bumbung menghasilkan bunyi yang lebih kuat mendorong kepada kita untuk menggunakan nada yang lebih tinggi saat berbicara. Bahkan musim hujan juga dapat mendorong seseorang untuk menggunakan perkataan melibatkan emosi atau perasaan. Manakala pada musim kemarau, suasana yang cerah dapat meningkatkan semangat serta energi seseorang yang cenderung pada penggunaan nada suara yang lebih ceria saat berkomunikasi. Namun di sisi lain, musim kemarau juga dapat membuat seseorang berbicara dengan nada yang sedikit keras disebabkan oleh cuaca yang panas. Hal ini apabila cuaca yang panas mempengaruhi suasana hati seseorang menjadi kurang baik. Pilihan ketiga yaitu soalan 19. Saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Peran komunikasi dalam konteks perkuliahan memang penting dalam memberikan edukasi kepada mahasiswa. Karena secara umum, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada komunikasi dan dapat dimengerti. Biasanya dalam perkuliahan terjadinya komunikasi dua arah yang melibatkan dosen sebagai komunikator dan mahasiswa sebagai komunikan dan sebaliknya. Sebagai contoh, dosen menyampaikan materi pelajaran di mana isinya termasuk pada informasi, konsep, dan teori dengan mata kuliah yang sedang dipelajari. Selain itu, dosen dapat membangun pemahaman mahasiswa terhadap materi secara mendalam melalui diskusi atau tanya jawab. Bahkan perlu diingat juga bahwa komunikasi dalam perkuliahan sebagai proses yang dinamis dan multiarah. Pilihan keempat yaitu soalan 20. Stand-up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Stand-up comedy merupakan bentuk seni komedi yang disampaikan secara monolog di depan penonton yang bertujuan untuk menghibur. Stand-up comedy ini dapat dikategorikan dalam ilmu komunikasi sebagai komunikasi publik.
Stand up comedy menggunakan elemen komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal terjadi apabila komika berinteraksi dengan penonton, dan komunikasi intrapersonal terlihat apabila komika berlatih sebelum tampil dengan berbicara dengan diri sendiri. Stand up comedy menggunakan teknik komunikasi yang khas seperti setup dan punchline untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan lucu. Dan secara keseluruhannya, stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis komunikasi untuk tujuan menghibur dan penyampaian pesan. Pilihan kelima yaitu soalan 26. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi, namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Banyak tindakan yang dilakukan sehari-hari tidak bermaksud sebagai sebuah pesan atau upaya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Contohnya, seperti menguap atau menggaruk adalah tindakan fisik yang tidak mengandung makna komunikasi. Komunikasi terjadi ketika seseorang memberikan makna terhadap suatu perilaku. Sebagai contoh, seseorang melambaikan tangan kepada kita, lalu kita cenderung menginterpretasikan sebagai tanda keramahan. Pilihan keenam yaitu soalan 31. Suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu. Peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Peristiwa yang berlangsung dalam satu waktu dan tidak dapat diambil kembali adalah peristiwa yang bersifat irreversible. Irreversible yang bermaksud tidak dapat diubah dan tidak dapat diambil kembali. Ini adalah salah satu karakteristik unik dari waktu yang berarti bahwa di mana peristiwa terjadi pada waktu tertentu dan tidak dapat diulang yang bahkan telah menjadi sejarah atau kenangan bagi seseorang. Selain itu, setiap peristiwa memiliki keunikan tersendiri. Meskipun mungkin ada yang serupa di masa depan, namun setiap momen memiliki konteks, suasana, dan reaksi yang berbeda. Bahkan peristiwa yang telah terjadi seringkali membawa makna emosional yang mendalam bagi individu atau kelompok, seperti pernikahan yang tidak hanya unik tetapi juga membawa makna emosional yang kuat. Pilihan ketujuh yaitu soalan 35. Jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu kita perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Untuk menjadi komunikator yang handal, harus memahami diri sendiri yang mencakup kepada kesadaran diri, di mana untuk menjadi komunikator handal harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Kesadaran ini membantu seseorang dalam mengembangkan diri dan dapat meningkatkan keyakinan diri. Untuk menjadi komunikator harus mempelajari gaya komunikasi untuk memahami cara kita berkomunikasi, apakah lebih verbal atau non-verbal, dan bagaimana gaya tersebut dapat mempengaruhi audiens. Selain itu, seorang komunikator harus mengetahui apa yang dapat memotivasikan dirinya dan bagaimana emosi dapat mempengaruhi cara dirinya berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu, seorang komunikator harus mempunyai kredibilitas yang mencakup pada pengetahuan atau pengalaman dalam bidang komunikasi. Bahkan membangun reputasi yang baik dan positif dapat meningkatkan kredibilitas seseorang sebagai komunikator. Maksud daripada kekuatan adalah dengan menunjukkan kepercayaan diri saat berbicara dan kemampuan beradaptasi dalam menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan audiens. Pilihan ke-8 yaitu soalan 39. Suatu hari ibu melihat piring kesayangannya pecah oleh ayah. Lalu ibu berkata, "Sayang." Di keesokan harinya, ayah memberikan kejutan dengan menaruh amplop uang yang tebal dalam buket bunga untuk ibu. Ibu lalu berkata, "Sayang." Kata sayang yang ibu ucapkan merupakan satu kata, namun cara ibu mengungkapkannya membuat artinya menjadi beda. Hal ini disebut parabahasa. Melalui pernyataan tersebut, perkataan sayang yang diucapkan melalui dua situasi yang berbeda menunjukkan penggunaan parabahasa, yaitu aspek suara dan intonasi yang memberikan makna tambahan pada kata tersebut. Dalam contoh ini, ketika ibu mengatakan sayang setelah piring kesayangannya pecah, intonasi dan ekspresi wajahnya mungkin menunjukkan kekecewaan atau kesedihan. Namun ketika dia mengucapkan sayang lagi setelah menerima kejutan dari ayah, nada suaranya bisa menunjukkan rasa syukur atau kebahagiaan. Dengan itu, secara keseluruhannya, berdasarkan perkataan sayang tersebut, faktor yang mempengaruhi makna parabahasa yang memiliki dua komponen, yaitu kualitas suara
yaitu nada suara, dan vokalisasi, yaitu suara tanpa struktur bahasa seperti erangan atau gerutuan. Pilihan 9 yaitu soalan 40, seorang sales wanita mendatangi customer lalu memulai percakapan dengan duduk yang jaraknya kurang lebih 5-10 cm. Pada akhirnya, sales wanita tersebut merasa risih sendiri karena posisi duduknya yang terlalu dekat. Dalam komunikasi nonverbal, ini berkaitan dengan parabahasa. Dalam konteks ini, jarak duduk yang terlalu dekat merupakan bentuk parabahasa yang mengirimkan sinyal yang salah. Meskipun tidak diucapkan, tindakan ini menunjukkan bahwa wanita tersebut mungkin terlalu agresif atau tidak menghormati ruang pribadi customer. Jarak antara individu saat berkomunikasi memainkan peran penting dalam menyampaikan kenyamanan atau tidak kenyamanan. Dalam hal ini, duduk terlalu dekat 5 hingga 10 cm dapat memberikan kesan sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman. Karena jarak yang tepat bagi individu berkaitan dengan kedudukan yang terbentuk berjarak antara 18 inci hingga 4 kaki. Pilihan terakhir yaitu pilihan 10, soalan 47, semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Ketika seseorang merasa tertarik atau terangsang oleh sesuatu, salah satu respon fisiologis yang dapat terjadi adalah dilatasi pupil. Penelitian menunjukkan bahwa pupil mata cenderung membesar ketika seseorang melihat sesuatu yang menarik, baik itu objek, orang, atau situasi. Ini adalah respon otomatis yang dipicu oleh sistem saraf otonom yang menunjukkan bahwa emosi dan ketertarikan dapat mempengaruhi fisik kita. Perubahan ukuran pupil ini tidak disadari oleh banyak orang, namun sebenarnya mengirimkan pesan yang kuat tentang minat dan ketertarikan kita terhadap sesuatu. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat jujur karena sulit untuk dipalsukan. Sekian itu sahaja daripada saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan penjelasan dalam penyampaian di video saya memohon maaf dan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.